Nah, di sini ada burung puter ya, yang biasanya kuk gerung. Kita adu suara sama kalkun. Sini ada kalkun ya guys ya. Woi terbang. Ketawain kalkun. Halo guys, kembali lagi bersama Empat Serangkai. Jadi kita di sini Ada di Taman Begonia. Nah, di sini kita bakal nge-review tentang semua keindahan alam di sini dan juga beberapa flora dan fauna yang ada di tempat ini. Oke, ikuti kita terus. Oke. Jadi kita nemuin jerapah ya guys ya. Oh, sangat tinggi ya guys ya. Ya, Ada. saya 174 dan lebih tinggi lagi. Oke ya, sebelum itu, jadi kebun begonia ini yang berada di Lembang, isinya tuh banyak banget, mulai dari tanaman lavender, habis itu tanaman yang biasa kita temuin di daerah Bandung, itu semuanya ada. Flora juga ada, fauna juga ada. Nanti kita next ke fauna. Sekarang kita akan mereview yang floranya dulu guys. Oke. Oke guys, sekarang ada tanaman lavender yang berasal dari family Olivera. Jadi lavender ini termasuk ke tumbuhan semak. Jadi dia tuh menahun dari semak. Jadi dia tumbuh bukan tumbuh bunga sendirian, tapi dia tuh berasal menjalar dari semak. Nah, lavender ini berasal dari Laut Tengah Afrika sampai ke India. Dia tuh punya banyak banget manfaat. Kalau misalnya kita lagi radang, dijadiin parfum, air purifier atau jadi aromaterapi tuh bisa ngebantu peradangan, wanginya enak. Habis itu kalau misalnya diekstrak, sarinya bisa buat meredakan anxiety ya baunya. Terus kalau misalnya dibikin jadi parfum atau lotion bisa membuat hair loss. Habis itu kulit jadi lebih cerah dan masih banyak lagi guys. Alright guys, di sini ada tumbuhan Salvida scarlet sage yang dimana tumbuhan ini biasanya hanya menjadi tanaman hias ya, tapi bisa juga sebagai tanaman obat dan bermanfaat bagi penderita diabetes dengan cara diekstrak ya. Tanaman ini biasanya tumbuh di Meksiko, Amerika, dan Brazil. Nah, biasanya tumbuhan ini hanya jadi tanaman hias. Nah, seperti itu saja sih. Sudah. Oke, di sini kita bertemu dengan tumbuhan yang cukup rare dan emang agak sulit ditemukan di Indonesia ini. Ini adalah tumbuhan Agapanthus africanus atau yang dikenal dengan lili Afrika. Lili Afrika ini sebenarnya hanya bisa ditemukan di lereng gunung dari Fynbos, dari pegunungan Kape hingga Swellendam. Yang mana sebenarnya tumbuhan ini untuk apabila kita temuin secara langsung itu cukup susah. Namun di Taman Begonia ini kita bisa melihat secara langsung dan bunganya cukup unik ya. Di sini dia batangnya halus ya, nggak seperti batang-batang lainnya, dan cukup wow ya bisa melihat secara langsung karena kita nyari lereng dari Fynbos itu ya cukup susah, apalagi di Afrika Selatan. Jadi kita hanya perlu cukup ke Taman Begonia ini bisa melihat secara langsung tanpa perlu ke Afrika Selatan. Lanjut. Di sini kita udah ada di kandangnya burung kuntul. Nama lainnya Ardeidae. Kuntul adalah sebutan untuk burung dari suku Ardeidae. Burung ini berkaki panjang, bersayap panjang, dan tersebar di seluruh dunia. Habitat burung kuntul lahan basah, panas atau berterumbu karang, makan berupa ikan, katak, dan hewan invertebrata seperti kuntul, kerbau, memakan serangga yang berukuran lebih besar. Oh, berarti ini kuntulnya berarti serinya yang bukan seri sawah ya teman-teman. Kalau burung kuntul yang sawah lebih bukan yang ini. Ini serinya beda lagi. Yang ini serinya seri yang semi. Berarti ini yang bukan, kalau yang kuntul jauh lebih gede, kuntul kerbau atau Babulchus iblis. Babulchus ibis. Nah, gitu. Biasanya juga ada di sawah-sawah gitu juga ada guys, tapi berbeda. Size-nya lebih gede. Yang ini mungkin masih kecil ya.
Mungkin beda seri berarti. Dia mungkin karakteristiknya dia paruhnya panjang ya, tajam ya modelnya gitu, terus kakinya dianya kayak kaki ayam dia. Sama gitu yang bisa jalan dia ya. Ini makanya kurang lebih ini terumbu apa tuh di lahan basah hidupnya, makanya ikan, katak, hewan invertebrata. Wah, sebentar. Kalau katak makannya gimana? Ini jadi pertanyaan utama, kataknya makannya gimana ini? Ini intinya begitu. Dan itu katak itu. Bukan, Pak. Itu iguana itu. Itu iguana beneran. Itu katak beneran kan? Bukan lah, bukan. Iguana itu. Oke, kita di sini udah di depan kandangnya ayam. Ya, ayamnya size-nya pendek-pendeknya. Kalau misalnya di daerah Sumatera itu ngomongnya ayam kate atau ayam yang pendek, memang dia beda dengan ayam-ayam biasa ya pada umumnya, kayak ayam kampung ataupun ayam potong itu biasanya size-nya jauh lebih besar. Ini ayamnya itu memang dia size-nya memang pendek, itu juga ground clearance-nya itu antara badan hingga tangannya itu sangat pendek sekali ya. Jadi kalau misalnya ayam itu kan tingginya mungkin ada sekitar 30 cm ya, ini mungkin cuma 20 atau enggak 15 cm. Dan ini biasanya ayam ini biasanya tinggalnya di daerah kampung juga, cuman bukan seperti ayam kampung. Ayam kampung kan hitam legam gitu ya, hitam seperti hitam ya begitu. Cuman yang ini dia ada corak warnanya dan dia lebih smooth untuk dilihat dibandingkan dengan ayam kampung. Ini ayam biasa kan ya? Ayam kate. Oh, ayam kate. Ayam itu lebih kecil ya daripada ayam biasanya. Tuh, Iya, betul. pendek gitu. Itu lebih kecil. Ini apa ini? Sama sih kayak ayam biasa. Oh, Bisa berkokok. Di sini ada Ya, di sini ada burung puter ya, yang biasanya kuk gerung gitu. Nah, iya yang ada di TikTok gitu, yang kuk gerung, kok jeruk. Nah, nama aslinya itu dederuk Jawa ya, bukan kuk gerung itu. Biasanya ini ada di Jawa dan di Kalimantan, Sulawesi itu nggak ada. Nah, gitu aja sih, burung puter namanya. Di Jawa sama di Bali. Yuk. Oke guys, jadi di sini ada landak mini atau yang biasa disebut hedgehog ya. Dari yang nama latinnya Erinaceinae. Dia itu berasal dari Meksiko, habis itu di daerah tandus biasanya. Mereka tuh makannya tuh hampir bisa semua omnivora, dari mulai jangkrik, kadal, bahkan sampai alternatif makanan kucing aja bisa katanya di sini tuh. Habis itu dia tuh biasanya berpasangan ya, kayak yang bisa lihat ini satu lagi tidur. Udah, palingan itu aja sih. Udah aja, sakit. Ininya mana ini? Ini Terbang, guys. namanya ayam Inggris. Jadi wataknya agak beda ya, Lebih pendiam ya guys ya. ini ada. Jadi Lanjut deh. lebih Pendiam bulat. ya, lihat, coba lihat sini. Let's go. Bagus tuh bulunya. Oh. Jadi beda kayak ayam biasanya. ayamnya ngomongnya Inggris. Oh, ini namanya ayam jambul. Ayam jadi. jambul tuh, ada jambulnya tuh, seperti Keren, itu. jarang dilihat. Wih. Ayam mahal ini. Ayam Inggris ya? Oh, ayam Inggris. Hey, what's up your? Jadi tapi kerenan Inggris nih. Ini bisa diadu ngomong Inggris sama Mr. Bilal. Kalau mau nanti ya, oke? Coba. Inggrisnya British UK atau Dari cara jalannya juga UK. sepertinya berbeda ya daripada ayam biasa. Emang jalan gimana itu? Kita Khawatirnya, tapi gak ada genangan air, khawatir. Oke, Iya. kita adu suara sama kakon. Sini ada kalkun ya guys ya, bisa dilihat. Dari bentuknya juga lebih besar daripada ayam. Ini ayam. Ini Atau kalkun. bahasa Inggrisnya tuh Turki ya, Turki. Turki. Itu Turki. Oh, itu mah nama tempat rumahnya. Enggak, itu emang Turki. Iya gitu? Iya. Oh. Oh, ini ayamnya gede loh. Oh, ini ayam besar Nah, ya. ini ayam Brahma namanya, guys. Ayam Brahma. Gede banget. Gede. Wah, ini makan enak loh. Ciri khasnya tuh kata si Kakinya ininya, berbulu. penjaga tuh kakinya tuh berbulu sampai ke kaki. Habis itu ada bulu yang kayak kipas mengitari si Lehernya. Ih, keren tuh, lihat tuh. Oh, bisa dilihat. Ya, jadi juga buluannya juga mix ya antara orange, hitam Sama sih, Bos. Ini di sini juga ada ini, yang betina kayaknya. Wah, bagus. Uh. Putihnya putih-putih loh. Putih pearl gitu loh. Oh, terbang. Diketawain kalkun.
Kan juga sama ini loh, kayak yang penyanyi Tuh, lari. Lumba celananya. Oh iya. Ada nggak yang penyanyi gitu yang dance? Udah? Ini ada bunga matahari guys. Bukan. Kan. Iyalah, lihat ada kumbangnya tuh, ada beetle-nya tuh. Bunga matahari kecil gitu. Bukan. Ada tanaman jet vine, yaitu berasal dari Filipina ya biasanya. Dan tanaman ini merambat ya, seperti ini merambat. Jet vine atau emerald vine yang biasa ditemukan di daerah Filipina. Habitat aslinya itu di hutan hujan basah di Filipina. Kalau di Indonesia itu cuman tumbuh 3 meter atau 8 meter. Aslinya itu bisa sampai 18 meter kalau di hutannya. Nah, seperti ini. Ini adalah bunganya. Jadi setiap daun itu punya 3 keping daun, yang dimana dalamnya ada bunga. 3 keping bunga. Baik, lanjut. Jadi yang di samping kanan aku ini ada bunga namanya marigold. Marigold ini identik dengan rasanya sama baunya tuh yang harum, manis, dan sedikit ada pahit. Jadi kalau di asalnya di Pakistan sama di Gunung Himalaya, si bunga marigold ini jadiin bahan herbal sama bahan masak-masakan buat menyembuhin sakit perut, sakit lambung, dan lain-lainnya. Tapi kayaknya kalau di Indonesia, di asalnya kita tuh dijadiin bunga hias aja. Nah, warnanya tuh macam-macam tergantung intensitas cahaya matahari yang didapatnya. Kalau yang warna merah ini artinya dia paling banyak mendapatkan sinar matahari. Ada faktor usia juga, semakin lama semakin merah. Kalau yang warna kuning ini, dia berarti masih baru mekar atau masih muda. Oke, gitu aja palingan guys. Jadi ini guys, daftar-daftar indeks bunga-bunga yang ada di Taman Begonia ini. Ada sebagian udah kita review, sebagiannya lagi enggak. Sebagiannya ada yang cuma berbeda warna dari yang lainnya, tapi ini banyak banget jenisnya tuh dari bawah sampai atas sama semua. Beda semua. Tadi ini ada yang di review teman aku, Baskoro Agapanthus. Habis itu ada apa lagi ya? Intinya banyak lah dia di sini. Banyak lah. Pastinya ada udah di review sama kita juga masing-masingnya di sini. Ya. Ya. Oke, nah kita udah keliling-keliling ya di apa namanya? Kebun Taman Begonia. Begonia. Di sini juga sebenarnya variatif banget bunga-bunganya. Terus tadi juga waktu di wahana binatang itu banyak banget binatangnya yang sebenarnya jarang banget ditemuin yang wajar gitu. Yang ya kayak anak, ya kayak ladak, ada otter, terus ada burung hantu, ada ayam Inggris. Nah, jadi banyak spesies unggas yang jarang banget diketemuin di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kita udah nge-review banyak banget bunga yang menurut kita variatif, menurut kita unik dan gak ada di tempat lain, kayak tadi marigold, apa-apa yang ditemuinnya di luar negeri. Ya paling begitu aja di perjalanan kita dari Bandung sampai ke Taman Begonia kali ini. Ya, Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.